Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Susi Saputri, NIM 21040450258, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan layanan bimbingan dan konseling dalam bidang karir dengan topik soft skill yang harus dimiliki agar karirmu sukses. Baik, teman-teman sekalian, sebelum mengetahui apa saja soft skill yang harus kita miliki, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian dari soft skill itu sendiri. Soft skill berhubungan dengan personalitas atau kepribadian seseorang yang dibutuhkan agar bisa mencapai performa yang maksimal saat menekuni suatu pekerjaan. Nah, terkadang orang lebih mementingkan hard skill dan mengesampingkan soft skill ketika masuk ke dunia kerja. Padahal keduanya ini perlu untuk menunjang karir seseorang. Mengapa kita perlu memiliki hard skill dan soft skill? Nah, hard skill dibutuhkan untuk menghandle dan menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan, misalnya membuat laporan keuangan, mengembangkan aplikasi atau website, dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk soft skill sendiri lebih berperan untuk menunjang kehidupan sosial di tempat kerja. Di tempat kerja, kita tidak hanya bekerja sendiri, kita akan bertemu dengan banyak orang, baik itu rekan selevel, atasan, bawahan, serta klien. Oleh karena itu, hard skill atau kemampuan yang terukur saja ini masih belum cukup. Oleh karena itu, soft skill dalam diri kita itu harus selalu ditingkatkan. Lantas, soft skill apa saja sih yang harus kita miliki dalam dunia kerja? Nah, adapun soft skill yang harus kita miliki yaitu yang pertama, komunikasi. Semua orang bisa berbicara, namun tidak semua orang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, untuk menjalin sebuah komunikasi yang baik dan sehat, kamu tidak hanya harus bisa berbicara atau mengutarakan gagasan. Kamu juga memerlukan kemampuan untuk mendengar ketika rekanmu tengah berbicara. Saat berbicara dengan orang lain, cobalah fokus pada topik utama yang tengah dibicarakan, alih-alih sambil memikirkan apa yang akan saya bicarakan setelah ini. Nah, kemampuan komunikasi sangat diperlukan di dunia kerja, khususnya pada perusahaan. Nah, suatu pekerjaan atau proyek umumnya dikerjakan oleh beberapa divisi sekaligus dalam perusahaan. Untuk kesuksesan proyek ini, komunikasi antara divisi ini harus berjalan dengan baik. Begitu pula dengan komunikasi antara individu dalam divisi tersebut. Soft skill yang kedua yang perlu kita miliki yaitu public speaking. Sebenarnya public speaking masih berhubungan dengan kemampuan komunikasi, namun lebih advance. Seperti namanya, public speaking merupakan kemampuan untuk berbicara di depan umum atau khalayak umum. Orang yang mempunyai kemampuan public speaking tidak mengalami demam panggung atau nervous saat harus berbicara di depan banyak orang. Selain itu, public speaking juga membuat seseorang mampu menarik perhatian orang lain agar memperhatikan apa yang dia ucapkan. Soft skill yang satu ini kita perlukan untuk bisa menjadi pemimpin di sebuah divisi ataupun memimpin sebuah meeting serta diskusi. Hal ini tentunya sering dilakukan di pekerjaan. Yang ketiga yang perlu kita miliki yaitu adaptasi. Adaptasi atau kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar merupakan skill dasar oleh hidup. Bukan berarti skill ini tidak perlu untuk kita asah. Nah, untuk mencapai karir yang sukses, kita perlu terus menyesuaikan diri dengan teknologi maupun lingkungan yang baru. Menjadi orang yang adaptif juga akan memudahkan kita ketika harus berhadapan dengan orang dengan berbagai macam kepribadian. Untuk bisa
bisa bekerja sama dengan orang banyak, tentu kita bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang baru. Itulah pentingnya kemampuan adaptasi. Nah, soft skill yang keempat yang perlu kita miliki yaitu pemikiran kritis. Pemikiran yang kritis akan membantu kita melihat segala sesuatu dengan perspektif yang logis. Artinya, kita akan memiliki pemikiran yang lebih jernih dan masuk akal. Hal ini jelas kita lakukan atau kita butuhkan untuk meneliti karir dan naik level. Dengan memiliki pemikiran yang kritis, kita dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Setelahnya, kita dapat memikirkan lagi berbagai kemungkinan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut dan pengambilan keputusan. Kemampuan berpikir kritis dapat kita asah dengan terus menambah pengetahuan. Sumbernya pun bermacam-macam, misalnya buku bacaan, jurnal ilmiah, berita, dan masih banyak lagi. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki, kemampuan berpikir juga akan meningkat. Nah, soft skill yang kelima yaitu manajemen konflik. Satu orang yang dikumpulkan di satu tempat tentunya tidak mungkin memiliki satu pemikiran yang sama. Masing-masing orang akan memiliki sudut pandang dan cara berpikir yang berbeda. Tidak jarang hal ini memicu konflik dan terjadilah sebuah perselisihan. Nah, ketika terjadi konflik seperti ini, kita memerlukan kemampuan manajemen konflik yang baik. Kita harus mampu bekerjasama dengan orang yang berselisih dengan kita, jika itu untuk kepentingan bersama, apalagi menyangkut dengan pekerjaan kita. Nah, di samping itu, orang dengan kemampuan manajemen konflik yang baik akan mampu menjadi seorang mediator. Tugas mediator sendiri adalah untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk bisa menemukan solusi dari konflik tersebut. Nah, dalam satu lingkungan kerja dibutuhkan setidaknya satu orang yang mampu atau mempunyai kemampuan manajemen konflik. Apa tujuannya? Agar konflik yang terjadi tidak berlarut-larut dan menjaga suasana kerja tetap kondusif. Selanjutnya, soft skill yang perlu kita miliki yaitu manajemen waktu. Tahukah teman-teman sekalian bahwa kemampuan mengatur waktu atau manajemen waktu merupakan salah satu soft skill lah. Nah, dalam sehari-hari semua orang mempunyai 24 jam. Tidak ada yang mempunyai waktu lebih panjang atau lebih singkat. Namun, belum tentu semua orang dapat memanfaatkan 24 jam tersebut dengan maksimal. Menggunakan 24 jam dalam sehari dengan efektif dan efisien hanya bisa dilakukan oleh orang yang pintar mengatur waktu. Kuncinya ada pada kedisiplinan diri. Kita harus tegas pada diri sendiri agar dapat melakukan semua rencana kegiatan dengan on time. Untuk melatih kemampuan ini, kita mungkin perlu membuat jadwal aktivitas sehari sampai terbiasa. Soft skill yang terakhir yaitu leadership. Nah, teman-teman, pernahkah teman-teman mendengarkan kalimat siapapun dapat memiliki jabatan sebagai pemimpin, namun tidak semua pemimpin atau bos punya jiwa kepemimpinan. Pernyataan tersebut benar adanya. Orang yang memiliki kemampuan leadership dapat mengemban tanggung jawab dengan baik, mampu bekerja sama dengan rekan kerja, serta mampu memotivasi orang lain untuk mencapai performa maksimalnya. Bukan hanya sekedar menyuruh orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan. Teman-teman, daftar soft skill yang harus dimiliki yang telah saya sampaikan tadi tidak hanya menunjang karir saja. Di kehidupan sehari-hari, kita berinteraksi dengan masyarakat pun diperlukan soft skill. Itulah pentingnya mengasah soft skill untuk menjadi pribadi yang senantiasa lebih baik dibandingkan hari kemarin. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai soft skill yang harus dimiliki dalam dunia kerja. Semoga memberikan
sumber informasi buat teman-teman bagaimana meningkatkan atau memahami soft skill yang harus dimiliki dalam dunia kerja.